Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Dita Ningtyas Wardani, NIM 402190201. 2. Fahrida Dwi Prastiwi, NIM 402190208. 3. Fitria Putri Anggini, NIM 402190217. Akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai ahwal dalam tasawuf. Yang pertama, pengertian ahwal. Ahwal adalah jamak dari hal yang berarti keadaan atau situasi kejiwaan atau state. Secara terminologi, ahwal berarti keadaan spiritual yang menguasai hati. Ahwal adalah suatu keadaan atau kondisi jiwa yang dirasakan seseorang atau sufi yang mengiringi makam tertentu dari sufi tersebut tanpa daya dan upaya. Ciri khusus hal ini adalah hanya sementara dan tidak bisa diusahakan. Al-ahwal menurut bahasa adalah keadaan, sedangkan menurut istilah yaitu keadaan jiwa dalam proses pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana keadaan tersebut masih temporer, belum menetap dalam jiwa. Perbedaan antara hal dan makom. Dapat dipahami bahwa makom adalah kedudukan seseorang yang menunjukkan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi tersebut tidak diperoleh begitu saja, tetapi harus melalui proses yang sungguh-sungguh. Ahwal adalah suatu kondisi jiwa yang diperoleh melalui kesucian jiwa. Hal merupakan sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesuatu yang dihasilkan oleh usaha manusia, berbeda dengan yang disebut dengan makomat. Al-Qushairi memberikan makna ahwal adalah anugerah Allah atau keadaan yang datang tanpa wujud kerja. Jika makomat merupakan tingkatan seseorang hamba di hadapan Tuhannya dalam hal ibadah dan latihan-latihan jiwa yang dilakukannya, artinya makomat merupakan hasil usaha manusia. Sedangkan ahwal adalah suatu kondisi atau keadaan jiwa yang diberikan oleh Allah kepada seseorang hamba tanpa harus dilakukan suatu latihan oleh orang tersebut. Hal tidak menentu datangnya, terkadang datang dan perginya berlangsung cepat, yang disebut dengan lawaih, dan ada pula yang datang dan perginya dalam waktu yang lama yang disebut bawadih. Makom sifatnya permanen, sedangkan hal sifatnya temporer sesuai tingkatan makomnya. Komparasi ahwal menurut ulama tasawuf. Banyak pengarang membatasi pengertian hal kepada hubungan dan keterbalikannya dengan makom, sehingga Imam Al-Ghazali menulis lebih jauh tentangnya di dalam kitab Ihya, bahwa persyaratan atau was disebut pangkat atau makom jika ia tetap dan bertahan, dan ia disebut tingkatan jiwa atau hal jika telah berlalu dan lenyap tanpa tertunda. Apa yang tidak tetap disebut tingkatan jiwa yang telah menghilang, memberikan tempatnya kepada tingkatan yang lain dengan segera. Inilah yang sebenar dari semua persyaratan hati. Al-Ghazali dalam memberi pandangan yang menyatakan bahwa apabila seseorang telah mantap dan tetap dalam suatu makom, ia akan memperoleh suatu perasaan tertentu, dan itulah hal. Mengenai hal ini, ia juga memberi contoh tentang warna kuning yang dapat dibagi menjadi dua bagian. Ada warna kuning yang tetap seperti warna kuning pada emas, dan warna kuning yang dapat berubah seperti pada sakit kuning. Seperti itulah kondisi atau hal seseorang. Kondisi atau sifat yang tetap dinamakan makom, sedangkan yang sifatnya berubah dinamakan hal. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upaya untuk meraih ahwal. Yang pertama adalah zikir, merupakan cerminal keadaan hati. Yang dimaksud dengan zikir adalah amalan-amalan yang nampak atau yang disebut dengan dohir. Yang kedua, tidak kurang dari 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah, yang salah satunya mempunyai arti hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Dan yang ketiga, kita melakukan sholat setiap hari 5 kali. Dan yang keempat, dengan mengingat Allah, orang bisa merasakan kelezatan dalam hidupnya. Dan yang kelima, mengoreksi kesalahan pada diri sendiri adalah salah satu cara agar bisa mendapatkan hal di sini tuh yang dimaksud itu adalah ahwal.
Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.